Tuhan. Shalom. 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 Kita bersyukur kepada Bapa kita yang di surga yang masih memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasa untuk kita datang membawa hidup kita, ucap syukur atas semua anugerahnya dalam hidup kita. Kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Dia, Dia Allah yang kudus, menguruskan setiap hidup kita. Terpujilah Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk semua anugerah.
kami bernapas memuji Tuhan, jiwa kami menyembah Engkau. Jiwa kami tenang ketika kami datang kepadamu, Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, menguduskan setiap kami Bapa. Hormat pujian bagimu Tuhan, di hidup kami ini sembah kami Tuhan. Bahagialah jiwa kami ketika kami manggil nama-Mu yang kudus. Bahagialah hidup kami Bapa. Kau Allah yang kudus, kuduskan setiap kami. Kami umat-Mu yang datang kepadamu Bapa. Belajar mempersembahkan hidup kami meskipun masih banyak ditandai dengan kekurangan. Ya Allah kami, ya Bapa kami, berkemurahanlah Engkau dalam hidup kami, untuk kami layak datang kepadamu. Seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil pelayan di pagi hari ini, menolong kami semua Bapa, dan juga umat-Mu Tuhan. Berikan sukacita bagi mereka, penghiburan bagi mereka Bapa. Kau memimpin ibadah kami awal, pertengahan hingga berakhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom. Masih kuat berdiri? Yang kuat silakan berdiri, yang tidak kuat silakan duduk. Ketika kita berpegang kepada Gusti kita, Yesus kita, maka kehidupan kita, hidup kita tentu aman dan tentram. Kita selamat. Biarlah kita berikan hidup kita, menyantolkan hidup kita hanya kepada Dia. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Kandol Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti. Saben dino menawangi Kandol Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti. Saben dino
depan ini kok belum ada sukacita ini. Ketika kita menyantolkan hidup kita kepada Dia, memberikan hidup kita kepada Dia, maka amanlah hidup kita, amin. Berilah hidupmu kepada Dia, amin. Percayalah kepada Dia, amin. Mari kita bersukacita. Hati kita ayam tentrem ketika kita mengikut Dia. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Solo among percaya. Tidak ada ruginya percaya kepada Tuhan, amin. Hati kita ayam tentram, rasa senang, kebahagiaan ketika kita mengikut Dia. Di akhir pujian ini bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi dipersilahkan. Kita masih memuji Tuhan bahwa kekuatan, keselamatan hanya ada di dalam Dia. Tidak ada jalan selain percaya kepada Yesus Kristus. Durungnya
Bapak Ibu yang ingin bersaksi dipersilakan. Puji Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi dipersilakan. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan nomor satu. Yang kedua untuk Bapak Ibu Gembala atas doa-doanya untuk Rafael, Kalarisa. Sudah lewati banyak hal dalam bergumul dari mulai bulan 9, pertimbangan demi pertimbangan untuk masuk sekolah mana, akhirnya ya yang nggak kepikirkan ya itu. Rafael itu maunya di Cito, maunya di Waru. Jadi dipertimbangkan dari mulai bulan 9 sampai kemarin sudah terjawab semua pertimbangan yang dijalani. Nah, saya juga memutuskan untuk saya sendiri, mungkin bagi Rafael berat ya masuk di Senopati. Akhirnya saya sudah menaruh dana di Senopati mulai bulan Desember. Saya mendaftar itu dari bulan Desember, tapi saya tidak dapat info. Cuma saya tanya bagaimana, tenang, tapi saya tidak dapat info anak ini keterima enggak. Akhirnya dia dapat info keterima dari Sidoarjo, langsung tak kirim ke yang bersangkutan. Baru saya bilang anak saya sudah keterima di negeri, karena saya nunggu juga dari Senopati, dia tidak ngasih kabar. Cuma dia bilang aman gitu toh, tapi saya tidak tahu, tidak ada bukti kalau dia keterima apa enggak. Nah, ini pergumulan dari mulai bulan 9. Jadi saya bilang sama Rafael, dimanapun kamu mau sekolah, yang penting itu kamu yang kreatif. Sekolah favorit apapun kalau kamu tidak bisa membangun dirimu, tidak bisa juga. Jadi ikuti aja jalur Tuhan, bagaimana cara Tuhan untuk menempatkan kamu dimanapun. Sebagai orang tua, ekonomi itu perlu dipertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan semua sesuatu. Nah, diterima di Sidoarjo tuh, di SMK Sidoarjo 2 kemarin, yaitu sudah daftar kedua sudah selesai. Jadi ini lagi perjuangan untuk di Senopati, karena janjinya itu gurunya gini, kalau umpamanya Rafael daftar di Senopati terus daftar di negeri keterima, itu uangnya kembali bersih. Ya. Jadi saya sudah nanya bagaimana dengan pendaftaran saya. Hari Selasa tak urus. Dia bilang kembali bersih, ya berdoa aja semoga itu memang benar kembali bersih. Ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengingat doanya Rafael di dalam doa, Bapak Ibu Gembala, dukungan doa untuk semua jemaat. Juga mengucap syukur pada Tuhan untuk Kalarisa juara 2 di Senopati dengan jurusannya. Terima kasih banyak. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi itu semua Tuhan dipermuliakan, bukan siapa-siapa. Nah, inilah ucapan syukur saya dan terima kasih saya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menolong anak-anak Tuhan ya. Amin. Ada yang ingin bersaksi lagi? Ada? Dari Politek nggak ada? Oke. Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau nggak ada, kita akan berikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan kembali lagi Engkau masih berikan kami kesempatan lagi belajar, beri persembahan apa yang Tuhan telah berkati bagi setiap kami Bapak. Engkau menolong kami semua ya, dalam Tuhan yang berkati kami Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Mari petugas persembahan dipersilakan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, salib, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan menghakimi orang yang belum mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Amin. Silakan sedang jemaat kembali duduk. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita, kuasanya memulihkan setiap kita. Hati yang baru selalu diberikan bagi kita, karena Dialah segalanya bagi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Hati yang baru kau
Bapak, kami berterima kasih untuk pagi hari yang masih Tuhan izinkan bagi setiap kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami mau belajar dengan mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu dimulai dari kehadiran kami datang di rumah. Terima kasih Bapak. Kami datang karena kami tahu betapa berharga dan pentingnya Engkau dalam setiap pribadi kami. Sungguh Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Dan tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang mendatangkan kebaikan. Kami butuh firman-Mu, firman yang menuntun kami untuk melakukan yang terbaik, firman yang menuntun kami melakukan segala kebenaran, firman yang akan membuat kami menjauhkan kami dari segala perbuatan dosa. Kami berikan sikap dan perhatian kami yang terbaik kepadamu. Roh Kudus, tolonglah kami sepanjang pemberitaan firman ini. Kami memberikan waktu ini sehingga hidup kami semakin dewasa rohani, semakin mengasihi Tuhan. Dan kami tahu dengan itu pun hidup kami akan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada hamba-Mu. Nyatakanlah apa yang Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu mulai hamba-Mu. Dan biarlah perkataan ini kami terima sebagai perkataan dari Tuhan yang membangun iman kami. Tuhan menolong kami. Dimanapun kami duduk, Kau tidak akan terbatas untuk membuat kami mengerti dan memahami firman itu jika kami meresponinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan, saya melihat juga wajah-wajah baru stok lama yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa merayakan Sabat pada hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan cuaca yang baik. Itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita membaca firman Allah yang akan kita renungkan dan kita berdoa untuk bisa kita lakukan. Jadi jangan hanya mendengar. Orang bijak itu kata Alkitab adalah mereka yang mendengar dan melakukannya. Tapi mereka yang bodoh, mereka mendengar tetapi hanya jadi pendengar, tidak mau melakukan. Menyedihkan sekali. Jadi orang bodoh itu bukan matematikanya rapot kemarin nilainya 5, itu juga bodoh. Tapi Alkitab mengatakan yang paling bodoh, stupid man, adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Maka itu jadi PR besar bagi kita ya. Bukan hanya anak-anak yang naik-naik kelas atau lulusan aja yang dinilai rupanya. Tapi di gereja kita sering dengar firman Tuhan, selalu dengar firman Tuhan. Tapi berapa banyak yang sudah kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan penting. Nah hari ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua, kita mendengar firman Allah ini untuk dilakukan, amin. Ya karena banyak orang mendengar firman Tuhan hanya untuk menyenangkan telinganya. Datang ke gereja, puas aku dengar firman Tuhan. Habis itu gak jelas. Nah itu berbahaya malah. Kita membaca Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dalam flyer yang sudah diterima oleh jemaat di grup Healing Insight Ministry. Saya sudah menyampaikan di sana, inilah garis besar khotbah saya yang akan saya sampaikan. Sejauh mana nanti Tuhan akan memberi waktu dan kesempatan, ya berarti sejauh itulah yang kita dengarkan. Tapi biasanya tidak selesai 2 poin besar, 4 poin kecilnya ini enggak akan selesai dalam waktu 40
45 menit itu enggak mungkin selesai. Tapi para pembicara di gereja kita ini selalu menyiapkan 4 berkat untuk saudara. Seberapa yang bisa diterima dan dilakukan, itu adalah mujizat yang luar biasa. Saya akan membaca ayat 1, jemaat ayat yang kedua, lalu nanti saya lompat ayat 5, jemaat ayat 6 sampai ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Sebelum saya menjelaskan sedikit demi sedikit firman Allah ini, saya punya pengalaman sedikit sambil bisa ditayangkan. Ketika beberapa bulan lalu, saya bersama istri diundang untuk menghadiri sebuah perayaan ulang tahun gereja di Bali. Kami dibawa ke tempat wisata. Setelah acara dibawa ke tempat wisata namanya Kintamani. Daerah pegunungan, lalu di sana melihat pemandangan, lalu di sana bisa melihat sunset, lalu melihat danau ada airnya. Ya ada airnya kan, ada danau yang kering masalahnya. Perjalanan menuju Kintamani itu 2 jam. Dari Denpasar naik 2 jam, turun 2 jam. Melelahkan sekali. Saudara lihat yang di depan itu? Pemandangannya bagus? Bagus kan? Coba saudara perhatikan, ada pegunungan itu, lihat. Kalau HP saya itu iPhone, itu pasti kelihatan. iPhone itu gigi. Kalau HP saya itu iPhone, itu jelas gunungnya itu jelas sekali. Lalu ada hamparan air, ada hutan. Lalu yang di sebelah kanan paling akhir dari video itu ada sunset. Indah sekali, indah enggak saudara? Betul cerita saya ini betul di Kintamani. Tapi video yang saudara lihat itu ada di Sedati. Itu gunung, lihat itu. Gunung, ada hamparan, ada hutan. Lalu sebelah kanan nanti itu saya menikmati sunset di situ sering. Di sini, di Sedati. Jalannya berapa lama Pak? Gak sampai 5 menit. Ke situ, saya dari rumah pulang pelayanan, pulang kerja, habis bekerja, saya ke sana, duduk-duduk di bawah pohon itu, lihat sunset itu. Matahari terbenam tanpa dihalangi oleh bangunan apapun. Di Kintamani sama. Ongkos pesawat dari Surabaya ke Denpasar berapa? 700. PP Sangewo 500. 1,5 juta, 2 orang. Dari Denpasar ke Kintamani 2 jam sampai, aduh, semua yang di dalam bus itu, pendeta-pendeta itu, apa enggak ada yang bisa dilihat ya di Bali ini ya? Kenapa mesti 2 jam begini? Sampai di sana, oh ya betul, kita lihat gunung, kita lihat ada air, lalu kita lihat ada sunset, betul memang. Tapi saudara perhatikan,
kadangkala kita tidak bisa menikmati apa yang dekat dengan hidup kita. Sedati hanya 5 menit. Dan saudara jangan kira tadi saya ke situ itu main lumpur. Itu jalanannya paving saudara. Rafael kebetulan libur, mana yang Rafael tadi di situ? Yang lulus SMK 2 itu. Tadi mamanya kesaksian, saya bilang jangan-jangan dalam hati Rafael, mama cepat kesaksiannya, jangan terlalu lama, malu aku. Ya, anak-anak remaja ini aneh kan. Saya bawa dia 2 hari lalu ke sana. Saya bawa. Lalu saya bilang sama dia, Rafael, kamu lihat dari sini, landscape pemandangan dari sini. Kamu lihat di belakang, hutan yang barusan kita tinggalkan. Kamu lihat di depan, pegunungan. Kamu lihat di kanan, kami sore pulang. Sunset indah sekali, matahari penuh. Bulat, betul-betul tenggelam pelan-pelan. Gratis. Saya bilang sama dia, upayakan kalian datang ke sini kalau capek sekolah, capek bekerja, main ke sini. Saya tunjukkan tempat di mana bisa buka meja kecil, pakai kursi kecil, bawa kompor yang bisa memanasi kopi, letakkan di situ, tunggu sambil di bawah pohon angin sejuk, melihat matahari terbenam dan gunung di sebelah kiri tenggelam. Setengah jam aja, otakmu refresh kembali. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Tidak perlu capek-capek. Pulang kerja, pulang sekolah bisa dekat. Orang-orang dari Bojonegoro datang ke sana, orang-orang dari Malang datang ke sana, orang-orang dari Mojokerto datang ke sana, orang-orang di Sedati stres terus pengen ke Bali. Tambah stres karena nggak ada uang. Itulah yang sedang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kamu tidak hidup menurut daging, tetapi kamu hidup menurut roh. Rasul Paulus ingin merubah cara berpikir sidang jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Karena mereka merasa hidup di dalam Tuhan itu kok tidak bisa dinikmati. Saya katakan bolak-balik ke istri saya, sedih sekali orang yang tinggal di Sedati ini tidak bisa menikmati keajaiban alam yang Tuhan berikan di sana. Sedih sekali. Saya hanya menemukan 1-2 orang saja yang menikmati sore atau pagi di sana. Kadang dia pakai sepatu sport, dia jalan atau berlari, menikmati gitu. Dan di beberapa tempat ada saya perhatikan fotografer yang sengaja mengambil foto sunset yang kalian mungkin katakan di Google itu sunsetnya bagus ya, jangan-jangan di Sedati. Sungguhan saudara, saya dorong sidang jemaat agar kita bisa menikmati hidup kita dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita mengikut Tuhan ini kok sulit sekali, kok susah sekali. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan pada ayat yang ke-1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi kita. Kenapa? Karena jemaat yang ada di Roma merasa hidup mereka mengikut Tuhan ini masih di bawah tekanan hukuman. Kenapa? Hidup mereka susah. Hidup jemaat yang ada di Roma dalam penganiayaan, dalam kesulitan, sehingga memunculkan cara berpikir mereka yang harus dirubah oleh Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat ini, memberikan satu proklamasi yang sangat-sangat jelas sekali bagi saya. Dia ingin mengingatkan, mengungkapkan sebuah hasil keputusan dari surga. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Tapi banyak anak-anak Tuhan merasa hidupnya seperti dikutuk oleh Tuhan. Berat sekali jadi orang Kristen ini. Harus ke gereja. Berat sekali jadi imam, jadi pelayan Tuhan ini. Harus on time. Harus latihan. Harus begini dan begitu.
Nah, ini yang harus dirubah. Rasul Paulus mengingatkan, mari kita hidup dengan cara yang berbeda, yang dia sebutkan pada 10 ayat yang kita baca, hidup menurut roh. Hidup di dalam roh. Maka Rasul Paulus mengingatkan, menikmati hidup di dalam roh itu, yang pertama yang harus dikerjakan oleh orang percaya adalah pikirannya harus benar. Amin saudara. Berpikirnya harus benar. Tidak boleh suzon. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Pikiran kita harus benar. Bagaimana cara berpikir yang benar itu, Pak? Ayat 1, ayat 2. Tidak ada lagi penghukuman karena roh yang memberi hidup, yang memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti kita harus berpikir, Tuhan, tidak ada lagi penghukuman, berarti aku sudah dimerdekakan, berarti hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup karena anugerah. Hidup karena anugerah. Saudara perhatikan istilah yang digunakan Rasul Paulus. Tidak ada lagi penghukuman, itu murni bahasa hukum, bahasa legal pada waktu itu. Betul-betul istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus di sini adalah istilah hukum. Secara teknis di dalam sebuah pengadilan, dia mengatakan tidak ada lagi eksekusi, tidak ada lagi punishment atau vonis. Karena apa? Karena roh sudah memerdekakan kamu di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita orang yang tadinya berada di bawah hukuman ini, pada 2 minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana Roh Kudus itu akan menjadi advokat. Apa advokat? Parakletos, Roh Kudus itu adalah advokat, artinya apa? Penasehat. Istilah-istilah hukum banyak di Alkitab ini, saudara. Roh Kudus itulah yang akan jadi pembela, penasehat hukum, pengacara bagimu. Yang kemudian dalam kitab Roma ini dijelaskan, dialah yang membebaskan kamu, dialah yang memerdekakan kamu. Tuhan sudah memberikan vonis bebas kepada kita. Persoalannya adalah orang baru ngerti, orang yang merdeka, orang yang dibebaskan ini baru bisa ngerti betapa besarnya anugerah Tuhan yang membebaskan saya. Kalau kamu merasa orang pernah terhukum. Saya ulangi. Orang bisa merasakan enaknya menghirup udara kebebasan kalau kamu pernah di penjara. Betul? Kalau kita yang gak pernah di penjara pasti kita bilang, bebas-bebas apa, biasa aja. Tapi kalau orang yang pernah di dalam penjara, ketika dia mengatakan kebebasan, itu bergetar jiwanya. Bergetar jiwanya. Kenapa? Karena dia tahu betapa beratnya orang yang ada di penjara. Sama orang yang dihukum mati juga begitu. Tiba-tiba dibebaskan. Corby, wanita Australia, masih ingat Corby ya? Yang divonis hukuman mati, dapat berita bahwa dia bebas. Sekarang sudah di Australia, sudah pulang. Betapa bersukacitanya dia, betapa berterima kasihnya dia. Nah, persoalannya orang-orang Kristen merasakan bahwa hidupnya yang dihidupi saat ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu yang menggetarkan. Karena apa? Kita merasa hidup kita benar. Kita merasa kita layak ditebus. Kita merasa kita layak untuk diselamatkan. Disitulah persoalannya. Sehingga orang yang merasa layak diberkati, yang merasa layak ditolong, ketika dia menghadapi persoalan, orang ini yang paling ribut.
Perhatikan baik-baik. Orang yang merasa layak dilayani, kayak pejabat, kayak pendeta, kayak orang-orang petinggi, karena dia merasa layak dilayani, ketika dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik, dia pasti paling ribut. Mana pelayanan untuk saya? Sama dengan orang Kristen, mentalnya kayak gitu. Saya orang Kristen, mengapa hidup saya susah? Mengapa kita cari kerja saja di kota Roma ini sulit sekali? Itu yang dialami oleh jemaat di Roma. Sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat ini, berubahlah cara berpikirmu. Hidup kita ini adalah hidup karena anugerah. Mengapa? Karena Tuhan sendiri sudah membebaskan kita dari dosa. Saudara perhatikan baik-baik. Tadinya kita orang percaya ini, vonisnya adalah mati. Penalty of death. Hukuman mati. Tetapi ada berita sukacita, kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalimat inilah yang membuat orang Kristen kadangkala meringankan, menganggap remeh apa itu yang disebut dengan keselamatan. Ya memang dia Tuhan kan, dia bisa menyelamatkan kita. Betul, tapi saudara perhatikan, ada dua hal yang tidak dipahami oleh orang Kristen. Menganggap Allah itu maha kuasa, Allah mampu mengalahkan setan, dia menebus kita dengan darahnya, dia mengampuni dan menyelamatkan kita. Itu betul. Tapi ada dua hal yang kita lupakan. Bahwa bagi Allah tidak mudah untuk melakukan penyelamatan itu, melakukan penebusan itu tidak mudah. Saya tunjukkan dua hal penting yang harus dilalui oleh Tuhan untuk menebus saudara dari dosa, dari maut yang saya sebutkan tadi. Sehingga kita bisa bersyukur. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Coba, gak usah kita baca kitabnya, hafalan aja ya, karena mau Natal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar sehingga di kampung saya liturgi ayat-ayat yang barusan saudara baca dibikin dalam ragam bahasa. Dan yang membuat mengucapkannya itu anak-anak kecil yang lucu-lucu. Dibikinlah nanti yang satu bahasa Cina padahal nggak mirip. Ya. Dibikin yang satu bahasa Inggris. So love the word, oh Lord the word. Kok tawa, orang-orang ketawa. Ayat itu dibikin lucu-lucuan jadinya. Tapi saudara kalau baca ayat itu menggetarkan jiwa. Kenapa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah harus mencintai orang yang memusuhinya. Itu dia. Allah harus bertindak mencintai orang yang mengkhianatinya. Dan itu harus Allah lakukan demi penebusan. Jangan yang kita baca, aku dimerdekakan, puji Tuhan. Ada proses yang begitu sulit yang harus dilakukan oleh Allah. Orang berdosa harus dihukum saudara. Tetapi Tuhan harus mencintai kita, harus mengasihi kita. Tidak banyak ada seorang istri bisa menerima suaminya yang selingkuh. Tidak banyak. Saya sebutkan tidak banyak karena saya tidak berani mengatakan tidak ada. Tidak banyak. Jangankan pernikahan. Orang berpacaran aja belum menikah, belum ada ikatan. Coba, belum ada ikatan. Kamu tahu pacarmu selingkuh. Tidak mudah untuk mencintainya lagi. Saudara tahu,
itu satu. Itu satu orang. Yang mengkhianati Tuhan berapa orang? Yang menusuk dari belakang kepada Tuhan berapa orang? Yang mengkhianat kepada Tuhan berapa orang? Semua manusia ciptaan. Berapa kali Tuhan katakan di dalam perjanjian lama, aku akan memusnahkan. Supaya saudara perhatikan ketika kita membaca kitab Roma tadi ada proses yang panjang. Di perjanjian lama dia selalu mengatakan, aku akan menghabiskan semua umat manusia yang kuciptakan. Kecuali kamu Nuh dan istri dan anakmu. Masuk dalam perahu, aku akan membinasakan manusia. Saudara perhatikan. Aku akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Aku akan menghancurkan kota Niniwe. Besarnya anugerah Tuhan Yohanes 3 ayat 16 itu. Aku. Ini di sorga ini. Yohanes 3 ayat 16 ini seolah-olah cuplikan masa lalu yang dilihat, yang ditulis oleh Yohanes. Dia menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kapan dia memikirkan ini? Waktu Yohanes menulisnya? Bukan. Bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu ada prosesnya, saudara. Untuk menolong orang yang mengkhianati saya serahkan anak saya untuk dia. Untuk apa? Saudara perhatikan pergumulan Allah antara kasih dan keadilannya yang begitu luar biasa. Supaya kita bisa menghargai itu. Kita ini adalah sampah-sampah, rongsokan-rongsokan dunia ini yang diambil kembali, ditebus oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang merasa kita ini layak untuk ada di sini. Sehingga saya sudah katakan rahasia kehidupan. Orang yang merasa layak, orang yang merasa bisa ketika dia dalam kesulitan pasti marah-marah. Pasti menyalahkan. Jemaat di Roma. Mereka bilang, inilah kutukan Tuhan bagi kita. Rasul Paulus langsung mengirim surat. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya. Karena Roh Kudus sudah memerdekakan kamu. Itu yang pertama. Allah harus bergumul dengan dirinya untuk mencintai orang yang mengkhianatinya, yang membencinya. Saya tidak kaget akan ada banyak pengalaman-pengalaman seperti ini yang akan kita alami, saudara. Akan ada miniatur-miniatur kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Allah ini dalam dirimu nanti sebagai anak Tuhan. Ada orang yang kamu cintai, kamu besarkan dari kecil. Ada orang, mungkin kamu orang-orang tua, ada anak atau siapa yang kamu tolong. Siap-siap, orang inilah nanti yang mengkhianati dan menyakitimu. Oke? Jadi kalau ada di sini yang berniat ingin menolong orang, jangan tolong orang kalau kamu tidak siap dikhianati. Amin. Jangan cintai orang kalau kamu tidak siap diselingkuhi. Jangan cintai orang kalau kamu tidak siap dikhianati. Karena lukanya nanti akan terlalu lebar dan kamu tinggalkan Tuhan. Siapkan dirimu seperti Allah. Kami sebagai hamba Tuhan sudah 2, 3, 4, 5 pengalaman seperti itu. Justru orang yang kita cintai, yang kita bina, jemaatkah, anak-anak rohanikah, orang-orang inilah yang paling berpotensi melukai hatimu. Amin. Supaya saudara tahu rahasia kehidupan. Dan itu normal. Amin. Normal. Supaya kamu tahu betapa sakitnya Tuhan yang engkau khianati dulu. Supaya engkau tahu betapa lukanya hati Allah ketika engkau tidak menuruti firman-Nya.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, perhatikan baik-baik. Dalam suratan Filipi, pasal yang kedua, dan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, saya cuplik saja dikatakan demikian. Firman Allah, Yesus Kristus, firman Allah itu menjadi manusia. Untuk menebus kita yang berdosa, dia harus mengambil keputusan. Firman Allah yang kekal, yang tak berwujud itu harus menjadi manusia. Bahkan lebih rendah dari manusia, disebut sebagai hamba. Meniadakan, harus merasakan kosong dan tidak ada keilahiannya untuk jadi manusia. Dalam pikiran kita, ya biasa aja Pak, nggak ada masalah kan. Tapi saudara tahu, ketika firman Allah itu mengambil keputusan jadi manusia, dia tidak pernah lagi berubah dari manusia. Saya ulangi pelan-pelan ya, agak dalam sedikit, tapi ini jemaat perlu tahu. Ketika Yesus, firman Allah, tadinya firman Allah, belum ada Yesus kan. Firman Allah yang kekal bersama Bapa dan Roh dalam kekekalan mengambil keputusan. Tidak bisa ditebus Bapa kalau tidak ada darah. Itu sudah hukum Allah. Tidak ada penebusan dosa tanpa penumpahan darah. Lah terus bagaimana? Kita ini roh. Allah Tritunggal adalah roh. Lah terus bagaimana? Atau kita tebus-tebus gitu aja lah. Oh Tuhan tidak adil. Karena dosa upahnya harus maut. Harus ada yang mati. Perhatikan ini dilema dari Allah. Dia bisa saja mengalahkan iblis, mematikan iblis, supaya kamu selamat, bisa. Tapi ada satu yang dilanggar Tuhan, Tuhan berdosa. Dosa harus dihukum dengan maut. Maka Yesus dalam tanda petik, angkat tangan. Aku akan jadi manusia. Saudara perhatikan baik. Harus ada yang jadi manusia yang lemah. Harus ada yang jadi manusia yang bisa ditombak. Harus ada yang jadi manusia yang bisa disalib. Maka firman Allah pribadi Allah yang kedua itu mengatakan kepada Bapa, aku yang jadi manusia. Lalu dia diutus oleh Bapa ke dunia. Lebih rendah dari hamba, saudara bisa baca Filipi pasal yang kedua. Menjadi sama dengan manusia. Disalibkan. Mati. Dan saudara tahu keputusan itu? Setelah dia bangkit, setelah selesai menghapus dosa, darah sudah ditumpahkan, manusia yang tak berdosa sudah mengampuni orang yang berdosa, selesai, balik Balik jadi apa? Jadi firman Allah lagi, balik. Tidak. Supaya saudara paham, sampai hari ini, sekali Yesus mengambil keputusan firman Allah itu jadi manusia, sampai hari ini dia di surga mengenakan tubuh manusia. Supaya saudara paham. Demi siapa itu? Demi saya yang berdosa. Demi kita, dia harus rela menjadi sama dengan manusia. Saking cintanya dia kepada kita. Tidak boleh jadi mainan, jadi manusia itu tidak boleh. Kak, untuk menebus saja kita jadi pura-pura jadi manusia, menjelma. Emang tutur tinular. Si buta dari gua hantu. Serius kawan. Penebusan itu sangat serius. Ketika kita dimerdekakan, ada keputusan yang sangat besar yang diambil pihak surga. Apa itu? Firman itu yang tak kelihatan itu harus rela dikurung dalam tubuh jasmaniahnya itu. Bayangkan ketika dia disalib, dia adalah firman Allah yang sangat-sangat maha kuasa dan sangat-sangat sakti dalam bahasa Jawa. Dia bisa menghancurkan orang-orang yang menyalibkannya. Dia tidak melakukannya demi apa?
statement menurun lebih penting daripada kemuliaanku. Saudara perhati, jemaat disedati lebih penting daripada aku ingin menunjukkan kemahakuasaanku. Orang-orang yang berdosa lebih penting. Dan ketika dia bangkit, Alkitab mengatakan dia tidak pernah kembali lagi seperti wujud firman Allah dalam kekekalan. Saya ulangi, sampai hari ini dia di sorga menyediakan tempat bagimu. Nanti kita ketemu dengan dia, tetap seperti waktu dia jadi manusia. Saudara perhatikan itu baik-baik. Itu sebabnya hargai. Jangan ada masalah sedikit, kita langsung menarik diri. Hargai pengorbanan Allah. Hargai harga dirimu yang dihargai Allah begitu mahal. Jangan begitu ada persoalan sedikit, jual diri. Ada pergumulan sedikit, jual Yesus. Serendah itukah kualitas kita? Jemaat di Roma diingatkan oleh Rasul Paulus, tidak ada hubungannya penghukuman Allah dengan keadaanmu. Kan ini yang selalu kita tangisi dalam hidup ini. Susahnya bayar uang sekolah anak ya. Kok segininya jadi orang Kristen ini ya? Loh, apa hubungannya? Saya ulangi saudara, ini saya bicara pada diri saya. Tidak ada hubungannya kesulitan hidup ini dengan penghukuman dari Allah. Roh sudah memerdekakan kita, amin. Pergumulan-pergumulan hidup di dunia ini itu normal. Semua bilang normal, dua ya. Normal. Normally. Normal saja. Kalau kamu ingin nilaimu bagus, belajar sungguh-sungguh, berdoa, belajar sungguh-sungguh. Ya, kalau kamu ingin di masa tuamu nanti punya deposito, punya tabungan yang bagus, dari muda kamu irit, menabung, bekerja keras, nabung, nanti dapat juga. Dapat. Jangan hubung-hubungkan itu dengan Tuhan. Dalam arti kata apa? Aku hidupku susah begini, inilah jadi orang Kristen ini susah terus. Ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa kita sudah dibebaskan dengan cara yang sangat-sangat mahal. Pada ayat yang kelima tolong dibacakan. Ayat yang kelima Roma 8 tadi. Sebab mereka yang hidup menurut daging Ya. memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ulangi Kak. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Memikirkan, ini garis bawah ya. Memikirkan hal-hal yang dari daging terus. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara perhatikan, ada dua sisi kehidupan yang disoroti oleh Rasul Paulus. Yang pertama, hidup di dalam daging atau menurut daging, dan hidup menurut roh. Kedua-duanya adalah permainan cara berpikir. Lihat, mereka yang hidup menurut daging apa? Memikirkan. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan. Ini adalah perang mindset. Ini adalah peperangan cara berpikir. Bagi Rasul Paulus ketika dia menuliskan memikirkan, itu memiliki makna begini. Kamu itu punya gagasan, kamu itu punya pengertian yang berkembang. Cara berpikirnya harus berkembang. Rasul Paulus tidak bilang, kalau orang dunia banyak mikir, kalau sudah hidup di dalam Tuhan, jangan pakai mikir, kita pakai roh. Itu di mana itu? Kan banyak orang Kristen begini. Jemaat aliran-aliran Pentakosta yang katanya ngeroh itu banyak yang begini. Kita nggak usah pakai mikir, pakai roh. Sampai teman-teman saya yang di atas saya, senior-senior saya masih korban itu.
Mereka adalah korban ngeroh itu. Lu sungguhan ini saya ngasih kesaksian. Saya sebut saja bahkan sekretaris umum kita yang lalu korban itu. Anak-anaknya enggak usah sekolah tinggi-tinggi. Mereka mau nanam kelapa, enggak boleh sama bapaknya. Enggak boleh nanam kelapa. Enggak boleh, semua tergantung kepada Tuhan. Dia tinggalkan, ini kesaksian ke saya, ke kami. Dia tinggalkan istri, bapaknya ini, istri dan anaknya. Dia datang ke Surabaya, KKR di Surabaya mesti ikut dia. Mau makan enggak makan mereka, dia bilang apa? Dipelihara Tuhan nanti mereka itu. Tapi saya menemukan di Alkitab, mikir. Coba semua tunjuk pada, mikir 2 ya. Mikir. Ini adalah perang dalam berpikir. Tergantung kamu nanti menang di mana. Kalau orang yang hidup di dalam daging akan berpikir menurut daging. Tapi jemaat sejati yang sudah dimerdekakan oleh Roh berpikir menurut Roh. Saya sedikit ungkapkan yang sudah pernah saya ungkapkan. Di dalam Alkitab, pelan-pelan ya jemaat ya. Di dalam Alkitab, kata pertobatan, Kisah Rasul pasal 2, bertobatlah. Itu maksudnya gini saudara, berubahlah cara berpikirmu, metanoia. Jadi orang yang bertobat itu adalah terjadinya perubahan berpikir dari kedagingan menjadi berpikir menurut Roh. Perhatikan, saya ulangi, bukan berapa banyaknya jumlah kamu ibadah, ibadah sangat penting. Tapi jumlah banyak ibadah tidak menentukan orang itu sudah bertobat atau belum. Salib, kalung salib, cincin salib tidak menjadi tanda orang bertobat. Tanda yang pertama bagi orang yang bertobat adalah cara berpikirnya selalu rohani. Silakan tes teman-temanmu ketika kalian ngomong-ngomong di kafe, duduk-duduk di mana, ketahuan cara berpikir orang. Saya diberi kemampuan karena pengalaman dan juga hikmat sebagai pendeta, sebagai gembala, mendengar orang bicara dalam 1 menit, sudah ketahuan orang ini hidupnya daging dan roh. Ya mungkin itu karunia gembala ya, atau karunia pendeta mungkin ya. Langsung ketahuan. Apalagi sudah sampai 1 jam. Bukan dukun ini, bukan. Tapi biasanya kita tahu. Kalau dia sudah mulai menggosipin orang, itu daging. Iya, kalau sudah mulai gosip dan tidak seimbang informasinya, itu ini daging. Tapi kalau dia bilang, itulah siapa itu kemarin ku dengar begini-begini, tapi kita harus cek, nah itu roh. Kita harus cross check, apakah benar demikian, itu roh. Kalau ngomong-ngomong 2 teman gitu, nggak usah kebaktian, itu dah daging. 1 orang ayo nggak usah kebaktian, yang lainnya, jangan kita harus, itu roh. Lu simple ya, lu betul simple sekali. Kalau orang hidup di dalam daging, dia berpikir secara daging. Orang hidup di dalam roh, dia berpikir menurut roh. Saya mau tanya, saudara hidup di mana sekarang? Di roh. Gak kelihatan berarti semua, masih kelihatan kalian. Saya tanya, orang yang hidup di dalam daging berpikir menurut daging. Orang yang hidup di dalam roh berpikir menurut roh. Kalian hidup di mana? Halo? Sekarang ini kalian hidup di mana? Di dalam daging, jangan sungkan. Ini daging, Cak. Betul? Kita hidup di dalam daging, tapi berpikirnya menurut, makanya Rasul Paulus mengatakan, enggak usah kita baca ayatnya, bertentangan daging itu dengan maunya roh. Inilah yang selalu bertentangan di dalam diri kita setiap hari dan kita harus menang. Amin. Ada pertentangan itu. Benar enggak sih ini ya? Aku ibadah enggak ya? Kita masih di dalam daging.
Enak saudara daging, betul ya? Enak daging. Ayo kita lihat dulu perbuatan daging apa saja ya, supaya kalian jangan bingung. Daging apanya maksud Bapak ini? Kemarin sudah hari raya kurban, sudah selesai, sudah habis sapi saya. Nah, banyak orang begini, saya ngomong tinggi-tinggi ternyata jemaat sederhana cara berpikirnya. Daging apa Pak? Nah ini dagingnya. Mari kita Galatia pasal yang kelima. Nah ini ya. Ini orang yang hidup menurut daging itu kayak gini nih. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Ya. Ayo kita baca. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Anak-anak muda lebih keras suaranya, tolong ya. Anak-anak muda khususnya lebih keras suaranya. Supaya kita yang tua maksudnya supaya jelas. Galatia 5 ayat 19. Anak-anak muda keras, 2 ya. Perbuatan daging telah nyata, 1, yaitu percabulan, 2, kecemaran, 3, hawa nafsu, 4, penyembahan berhala, 5, sihir, 6, perseteruan, 7, perselisihan, 8, iri hati, 9, amarah, 10, kepentingan diri 11, sendiri, percideraan, 12, roh pemecah, 13, kedengkian, 14, kemabukan, 15. pesta pora. Sebelum dan saya sebagainya. jelaskan, langsung kita bikin versusnya. Ini daging, sekarang yang roh. Ayat yang ke-22. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai, sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Daging berapa? Daging berapa? 14. Roh? Kalau tukaran menang mana? Betul, daging yang selalu menang. Kalau tukaran di dalam diri kita yang ini, selalu menang daging. Betul, selalu paling enak berbuat dosa. Karena apa? Warnanya banyak Pak, 14. Ya kan? Rasanya iya saudara. Perbuatan daging itu sudah nyata. Saya tidak sempat mengkhotbahkan semuanya, tapi yang pertama disebutkan daging. Yang pertama daging apa? Daging cabul. Ini sudah tambah daging, bukan cuma sapi, kerbau, ayam. Daging satu apa? Cabul. Ini cabul yang dimaksud bagaimana Pak? Ini orang berhubungan seks belum dinikahkan. Cabulianto sama Cabulianti. Nah, join orang itu. Ini hubungan seks yang bukan istrinya, yang bukan suaminya. Iya. Dan ini kebanyakan menang, daging yang satu ini lebih berharga ini. Saya ingatkan selalu anak-anak muda. No sex before married. Coba semua anak muda bilang begitu. Saya sambil berdoa ini kalian ngomong. 1, 2 ya. Iya. Kok Pak Yefta ikut? Sudah married Pak. Iya. Ya Pak Yefta ingin membantu memandu anak-anak muda ini. Mbah-mbah, janda-janda, ibu-ibu, jangan kira yang daging nomor 1 ini tidak enak bagi kita. Enak ini. Kita semua yang dewasa-dewasa, no cabul, 2 ya. No cabul. Loh iya. Di gereja kita ini kok simple. Kalau tidak melanggar firman Allah pasti disampaikan. Kalau pacaran gimana Pak? Pegangan tangan. Ya peganglah tangannya, namanya tangan untuk memegang. Jangan sampai kau nyebrang zebra cross. Nggak, di gereja bilang no daging, cabul. Apa ya artinya cabul? Ya bantulah pacarmu itu menyeberang. Kalau kamu punya mobil, bukakan pintu mobil itu. Silakan my queen. Iya kan? Ini enggak jaga sepeda motor dia naik. Mbok, ya apa gitu ya.
Masalahnya saya dan istri saya yang dulu pacaran pernah diisukan gak bener. Orang-orang gak jelas itu. Karena cemburu ada nanti itu. Yang kedua, kecemaran. Daging nomor 2 apa? Cemar, uncleanness. Bahasa Inggrisnya unclean, gak bersih orangnya. Coba lihat, yang mandi 1 kali seminggu siapa di sini? Dosa itu. Perbuatan daging itu. Kamarnya kotor sekali gitu. Lu bener ini, unclean. Nggak bersih hidupnya. Nggak suci. Karena suci rohani itu yang jasmani dulu. Kalau kamu mau disebutkan orang yang membuktikan orang yang suci, orangnya suci rohaninya, jasmani dulu. Alkitab menyebutkan yang jasmaniah dulu baru yang batinnya. Ayo. Cintai kebersihan, jangan cuma Kementerian Lingkungan Hidup yang mencintai kebersihan. Anak-anak Tuhan juga harus clean. Iya, saya tidak bicara tentang branded, barang-barang branded, enggak. Tripping juga boleh. Iya, beli yang bisa dibeli yang murah-murah, pokoknya bersih. Ya kan, anak-anak muda ya, perhatikan ya. Tolong temannya dibantu. Kadang ada orang tidak sadar aromanya dia berbeda dari yang lain. Dia tidak sadar, dia kira dia mengurapi orang. Nggak kasih tahu, maaf ya kawan, aromamu agak berbeda. Kamu perlu bantuan, bedak, dan sebagainya. Ayo kita belajar bersih. Gereja ini kita bantu. Karena ini rumah Tuhan yang harus menjadi contoh. Kita bersihkan. Kalau kita tidak membersihkan, setidaknya kita jangan bikin kotor. Saya kasihan loh ini, om ini. Masih muda sudah seperti bapak-bapak. Pekerjaannya maksud saya. Iya. Habis ibadah nanti dia yang harus membersihkan, mengatur semuanya. Setidaknya kita jangan mengotori. Tabiat itu loh, memikirkan hal-hal yang rohani itu. Jangan jorok, jangan sengaja buang sampah di situ, di kamarmu, di mana. Jangan, ini tabiat harus diperbaiki. Ini bukan aturan. Ini membuktikan siapa dirimu. Yang ketiga, hawa nafsu, maksudnya itu tidak bermoral. Gak ada moralnya, gak sopan sama orang tua. Gak ada etikanya. Kemarin itu ya, saya ngisi air di sebuah tempat pengisian air di Betro itu. Mobil saya udah maju, mau mundur saya. Saya kasih space, ada langsung orang mobil langsung masuk ke dalam. Saya bilang, Anda tidak beretika. Saya bilang sama istri saya, ini saya parkirkan mobil, saya mau turun, saya mau ngomong sama orang itu. Istri dan anak saya, si bungsu, Papa enggak usah, mungkin mereka lihat wajah saya sudah kayak monster ya. Padahal saya enggak. Saya mau ngomong, kamu itu keliru. Enggak boleh kayak gitu. Orang sudah menyiapkan parkirnya, jangan kamu serobot. Istri saya bilang, enggak usah Pak. Ya wes, enggak usah. Saya buka pintu, saya pergi ke depot, saya ngomong sama karyawan di depot. Kamu lihat yang tadi, iya Pak dia nyerobot. Itu enggak ada etikanya. Kalau saya ngomong nanti sama orangnya takut istri saya jadi ribut gitu ya. Jadi ya udah enggak usah. Karena buah roh yang ke-9 tadi adalah penguasaan diri. Yang keempat, penyembahan berhala, maksudnya drugs, kecanduan. Jangan dikira penyembahan berhala itu menyembah berhala, drugs, kecanduan, itu bahasa Yunaninya. 5, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, jealous, cemburu. Kalau lihat handphone orang sudah berganti, paling dia korupsi itu. Padahal karena cemburu, mau korupsi mau apa ya urusan dia. Kenapa kamu yang cemburu? Nikmati hidup kita. Nikmati apa yang ada pada kita. Dan saya lompat saja, buah roh yang 9 yang disebutkan tadi itu adalah ada kasih. Yang kedua, suka. Yang kedua apa? Jangan kamu bilang murung itu adalah karunia ya. Saya ulangi, adik-adik yang suka pemurung,
Jangan kamu kira itu bawaan dari lahir. Orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ada Roh Kudus di dalammu, suka, berarti tanya, yang suka murung, mungkin kamu tes psikologi di dokter jiwa, kamu introvert. Setuju? Introvert, ekstrovert boleh. Tapi pemurung bukan dari Tuhan. Sukacita harus ada selalu di dalam orang percaya. Maka orang yang suka murung-murung, mengurung diri, berubahlah. Kamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Harus ada sukacita itu di dalam dirimu. Bedakan sukacita orang ekstrovert dengan introvert. Orang yang terbuka dengan orang yang tertutup. Bukan maksudnya harus ketawa terus. Tapi kalau kamu murung, terus sedih, terus mengurung diri terus, jangan-jangan kamu belum diselamatkan oleh Tuhan. Karena orang yang mengiring Tuhan itu selalu sukacita dalam hidupnya, meskipun di dalam pergumulan. Yakobus mengatakan, bersukacitalah, bahagialah orang kalau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sukacita tidak bisa dikendalikan oleh keadaan. Saya ulangi, kalau kalian perlu dibantu, mungkin tidak ada uang untuk pergi refreshing, pergi ke sedati. Kadang orang sudah stres memang ya, penuh pikirannya. Aku mau healing dulu, mau healing. Begitu lihat dompet, gak jadi. Akhirnya murung, marah-marah. Jangan. Ada sepeda motor, pergi ke situ, gratis. Atau bila perlu, Pak, saya mau ke tempat wisata Bapak, saya jemput. Tempat wisata saya yang di sana itu, yang tadi video itu. Di situ kita akan bicara. Ketika kita melihat ciptaan Allah, teduh, hening, bebas dari kebisingan, polusi udara, enak sekali menghirup udara di sana. Di situ kita merefreshing kembali kelelahan-kelelahan kita. Yesus juga melakukannya. Ketika Yesus setelah lelah melayani seharian, dia selalu mencari tempat yang teduh. Di pinggir pantai Galilea atau di bawah pohon di Taman Getsemani. Jangan dibawa stres hidup kita ini. Sukacita harus selalu ada di dalam hidup kita meskipun mungkin kita banyak persoalan. Cara berpikir, jangan dipikir terus yang daging-daging itu. Apa itu tadi? Keserakahan, amarah. Kita boleh berselisih di rumah. Jangan dipendam terus amarah itu. Kalau engkau perlu bantuan dari Allah menciptakan alam semesta, Yesus bukan stres. Dia lelah, perlu istirahat, mengambil waktu untuk istirahat. Kamu pergi di situ, gratis saya pulang. Itu video yang saya tunjukkan tadi, itu di pasar ikan, saya tunjukin, langsung saya kasih map udah. Terus dari kanan ini perumahan, terus ke kanan, 3 kilometer, nanti kalian ketemu pasar ikan. Di situ ada jalan besar, paving ke kanan, masuk ke situ terus sampai berpuluh-puluh kilometer, nikmati terus alam sampai ke sana, sampai ke hutan mentok. Kalau mau kalian lihat sarang burung, ribuan burung nanti di depan mata kalian, duduk dekat situ sambil lihat-lihat. Kamu nanti pulang, sudah enggak wak lagi. Satu, yang suka lihat alam, yang suka lihat air, lurus terus. Dari sini belok kanan, lurus terus, jangan belok-belok ketemu Masjid Oren, lurus terus, mentok kalian akan ketemu muara. Mendekati laut. Kalian akan lihat sungai muara yang besar dan kalian akan melihat kapal-kapal akan lewat di daerah situ. Nanti kalian pulang lebih segar. Kadang harus begitu untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ketika kita nanti, saya kan udah sering ngajarkan bagaimana hidup kita perlu perenungan, meditation, perlu kesendirian kita. Saudara perhatikan, ketika kamu mengambil waktu yang disengaja untuk meditasi, merenungkan, bukan masalah, bicara kepada aku Tuhan. Aku sudah buntu tadi di rumah, memikir apa? Kadang kita lihat tembok di rumah, kita lihat lagi ada singa di dapur,
Kita lihat ada harimau di kamar. Ya, kadangkala kita harus pergi dari sarang kebun binatang ini. Saya tidak bilang tadi ya, saya bilang di kebun binatang. Nah, kita perlu kadangkala merenung sendiri. Loh betul, saya kasih tahu. Dalam kitab Mazmur banyak sekali kata meditation. Renungkanlah. Raja Daud banyak menulis Mazmurnya itu di dalam goa. Di sana dia menemukan tulisan-tulisan Mazmur-Mazmur, karya-karya yang sangat agung, lagu-lagu yang luar biasa lewat meditasi perenungan pribadinya. Apalagi kalian dan saya orang percaya, ambil waktu merenung di mana tempat yang paling baik menurut. Di kafe nggak bisa, saudara. Saya ulangi, di kafe-kafe yang di sini ini keributan. Memang enak kopinya, tapi nggak bisa di situ meditation, nggak bisa. Kamu lihat juga nanti yang sama seperti yang di rumah itu, sama orang ini. Iya, lebih baik di sana. Seperti yang Yesus lakukan lah, di tepi danau Galilea atau di taman Getsemani, itu paling bagus sudah. Kalau kalian perlu bantuan, saya kasih meja, ada meja saya. Di bawah pohon itu buka meja. Iya, bawa kopi dari rumah, itu taruh situ, duduk aja. Tuhan, gimananya pacarku itu? Kau panggil Tuhan di situ, nanti Tuhan akan berbicara. Nggak pulang aja nggak apa-apa. Begitu kita pulang, loh kok jadi ringan? Ternyata nggak ada persoalan. Iya, kadangkala simple tapi kita bikin sangat sulit sekali. Itulah cara saya selama ini, saudara, melewati banyak pergumulan hidup. Khususnya 5 tahun yang lalu, ketika saya jadi penjabat di sinode kita, mengurusi masalah hukum. Kadangkala sampai saya tidak beritahu lagi istri saya ke sana. Saya pergi sendiri karena istri saya lihat istirahat, saya tidak usah minta izin. Saya pergi ke sana. Setiap saat di sana saya berbicara. Mohon maaf saudara ya, saya harus beritahu. Khotbah yang saya siapkan tidak harus selalu di meja kerja saya di rumah. Khotbah saya banyak saya dapatkan di perenungan saya di sana. Kalian kira saya hanya ke sana kan berburu apa enggak? Saya banyak merenungkan hidup ini di sana. Saya banyak belajar bersabar di sana. Saya di sana banyak belajar mengampuni. Karena kalau di rumah kita merenungkan, ada peliharaan kami yang 4 kakinya itu. Enggak bisa saya merenung. Enggak bisa sungguhan. Karena anjingnya sudah kayak anak ketiga. Minta gendong terus. Iya, kalau saya sudah diam gitu, padahal berdoa, dikira saya sudah siap untuk main sama dia. Hiduplah di dalam roh, pikirkanlah perkara-perkara yang dari roh. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menyertai dan memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami berpikir apa yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami. Roh-Mu yang kudus ada dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi Engkau. Berkarya dan menuntun kami ya Roh Kudus. Bantu kami untuk bisa memahami kehendak-Mu. Khususnya kami yang ada di daerah Sedati ini, kami dapat anugerah yang luar biasa. Ada alam yang mendukung bagi kami bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Ada rumah Tuhan di sini yang bisa kami gunakan tiap minggu minimal, beribadah merenungkan kebaikan-Mu. Tolonglah kami. Engkau Allah, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa untukku dapat
ambil waktu 1 menit untuk bersyukur. Kaulah sejalan. Terima kasih Tuhan dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu firman-Mu hamba sampaikan dengan cara yang sangat terbatas. Roh yang kudus, berbicaralah lebih jauh di dalam hati setiap umat-Mu. Seberapa umat ini dapat menangkap kebenaran-Mu, bertumbuhlah itu menghasilkan buah-buah 10 kali lipat, 20, 100 kali lipat. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa Tuhan. Mungkin hamba-Mu bisa keliru dalam berbicara, menambah penjelasan. Roh Kudus, berbicaralah lebih jauh di dalam hati umat-Mu. Terima kasih, kami hidup di dalam roh. Tuhan tolonglah kami sekali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu bagi kami. Kembali lagi kami belajar lagi, memberi apa yang Tuhan telah berkati kami Bapa. Tuhanlah menolong setiap kami dalam nama Yesus. Amin.
pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Hari Sabtu ada kegiatan youth, nanti akan diumumkan. Kemudian hari Minggu kita ibadah di tempat ini untuk ibadah terakhir di bulan Juni ya. Kita ibadah jam 8 pagi, ibadah umum, dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Untuk jadwal pelayan Tuhan akan di-share di grup pelayan. Dan jika ada pengumuman lain kami akan umumkan di grup Healing Insight. Terima kasih, kita akan berdoa. Mari kita bersyafaat. Kepadamu Allah yang hidup, kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah Sabat pada hari Minggu ini. Engkau telah menolong kami dan kami bersyukur ada anak-anak Tuhan yang membantu kami menyembah memuji Tuhan lewat pelayanan praise and worship di gereja kami ini. Grup 1, 2, dan 3 yang sudah Tuhan percayakan di gereja kami. Berkati mereka dengan hikmat, ketekunan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya, berlatih baik di sini maupun di rumah masing-masing. Mampukan kami menambahkan kemampuan-kemampuan itu, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, permainan musik kami, nyanyian kami lebih bagus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau tidak minta nilai tertentu, Engkau minta yang terbaik dari diri kami. Maka kami mau belajar dan terus belajar. Berkati anak-anak muda ini di sekolah, di tempat kuliah, di tempat mereka bekerja, dan di dalam pelayanan mereka. Berkati seluruh umat Tuhan yang sudah datang beribadah, pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari penerima tamu, kolektan multimedia, dan fotografer, dan lain sebagainya, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah hadir beribadah. Engkau tahu segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami masih hidup di dunia yang penuh dengan keinginan-keinginan dagingnya. Hanya dalam peperangan dan perjalanan ini, biarlah Roh Kudus memberikan kami selalu kemerdekaan dan kemenangan melewati segala pergumulan kami. Karena apa yang dihasilkan oleh Roh pasti mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Tolonglah kami dalam pergumulan kami, baik di sekolah, memasuki sekolah, dalam pekerjaan mencari pekerjaan, dalam pertemanan berpacaran, dalam pernikahan kami, hidup sendiri. Engkau terus menyertai, kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Terima kasih Engkau selalu mendengar doa kami, rencana-rencana pelayanan kami, yang terdekat Tuhan seminar sekolah minggu, kiranya Tuhan berkemurahan, para pemateri, dan seluruh anak-anak Tuhan yang akan dilayani. Biarlah semua terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Rencana kami untuk membentuk panitia Natal, kiranya Tuhan berkemurahan, supaya Tuhan menggerakkan anak-anak Tuhan yang rindu melayani Engkau lewat pelayanan sekali setahun ini. Kami berdoa dan bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah lulus, anak kami Rafael, anak-anak kami yang sudah lulus sekolah dan naik kelas atau pindah sekolah. Kiranya Tuhan beri mereka kesehatan, menikmati masa liburan ini dengan penuh sukacita. Anak-anak kami yang masih bergumul untuk mengikuti tes dan pengumuman, Tuhan juga campur tangan, berikanlah yang terbaik dari Tuhan. Kami turut karena semua yang dari Engkau menghasilkan sukacita dan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Pelihara terus Tuhan negeri kami di tengah-tengah geopolitik dunia yang begitu mengerikan, khususnya perang antara Israel dan Iran hari-hari ini. Tuhan berilah kedamaian bagi dunia ini, berilah kedamaian dan ketentraman bagi bangsa kami. Tuhan campur tangan bagi para pemimpin, memberikan hikmat kepada mereka untuk mengentaskan segala pergumulan dan persoalan negeri ini. Berkatilah kota kami Sidoarjo, kecamatan kami Sedati, di desa di mana kami melayani Tuhan perumahan ini. Berkati keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar rumah Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, dan jika ada umat-Mu yang dalam keadaan kesulitan, sakit, Bapa di surga, mohon kemurahan-Mu, pulihkan dan sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan yang selalu mendengar doa kami, dan kami bersyukur Tuhan, setiap minggu kami terus dididik dan diajarkan untuk berdoa.
Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, berkorban demi Engkau yang begitu berharga. Dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang memerdekakan engkau dan saya. Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memberkati engkau, menyertai engkau di sepanjang jalanmu, mulai hari ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Dia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa. Shalom.